Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah pertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh maghfirah. Bulan yang penuh rahmah. Mudah-mudahan ini kesempatan terbaik dalam kehidupan kita sehingga kita mampu menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan suri tauladan, ikutan dan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat yang kita bacakan pada muqaddimah tadi dalam surah An-Nasr ayat 1 sampai 3, Allah mengatakan, dan ketika pertolongan Allah telah datang dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia maha penerima ampun. Ayat ini diturunkan Allah ketika akan terjadi peristiwa Fathu Mekah, di mana Allah berikan kemenangan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad dan seluruh sahabat Rasulullah SAW tanpa pertumpahan darah. Dan itu pun terjadi hari ini. Allah berikan kemenangan yang luar biasa kepada kita dengan diberikannya Ramadan selama 1 bulan penuh. Maka kita tetap harus mensucikan Allah, tetap harus bersyukur kepada Allah, dan tetap harus memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ada sesuatu kisah yang menarik ketika di zaman Rasulullah SAW, ada seorang perempuan yang datang kepada beliau dengan sangat hati-hati, dengan rasa takut yang luar biasa. Beliau berharap Rasulullah mau memaafkan serta mau mencarikan solusi atas dosa-dosa yang dilakukan oleh ibu itu. Ketika ibu itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah berbuat maksiat, maka sucikan aku." Ketika itu Rasulullah seakan-akan tidak mendengar. Lalu wanita itu berkata lagi, "Ya Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikan aku." Dan ketika itu Rasulullah bertanya, "Apakah engkau dalam kondisi hamil?" Maka perempuan itu menjawab, "Benar ya Rasulullah, aku sedang hamil." Maka kata Rasulullah, "Silahkan engkau pulang dulu. Lahirkan anakmu terlebih dulu, baru menghadap kepadaku lagi." Ketika beberapa bulan setelah itu, dan anaknya telah lahir, maka sang perempuan itu menghadap kembali kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku telah melahirkan anakku, maka sucikan aku sekarang." Kata Rasulullah, "Susui anakmu terlebih dahulu, selama lebih kurang 2 tahun, baru kembali kepadaku." Setelah 2 tahun, perempuan itu datang lagi, dan ketika itu baru dirajam oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa yang terjadi setelah itu, pemirsa rahimakumullah? Setelah perempuan itu meninggal, maka Rasulullah menyalatkan dia. Sampai ada di antara sahabat yang berkata, seakan-akan ingin memprotes, "Ya Rasulullah, bukankah dia telah berzina? Lalu kenapa engkau ikut mensalatkannya?" Apa kata Rasulullah SAW? "Tidakkah engkau tahu bahwa tobatnya itu tobat yang luar biasa? Seandainya tobat itu dibagikan kepada 70 orang warga Madinah, maka itu cukup untuk 70 orang itu." Hadirin pemirsa rahimakumullah, begitu Rasulullah mengajarkan kepada kita betapa kita harus memperhatikan tentang taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin atau tidak yakin, percaya atau tidak percaya, sengaja atau tidak sengaja, kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang khilaf, yang selalu berbuat dosa. Maka Allah berikan Ramadan kepada kita. Allah datangkan Ramadan kepada kita agar kita memohon ampun, kita bersujud, kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
agar Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Oleh karena itu, setidaknya ada 3 hal yang mesti kita lakukan agar kita benar-benar bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yang pertama adalah ada penyesalan yang luar biasa. Ya. Ada penyesalan dalam hati kita bahwa kita benar-benar melakukan kesalahan yang luar biasa dan kita tidak ingin mengulanginya lagi. Ya. Itu syarat yang pertama, seseorang dikatakan bertobat. Yang kedua, ada upaya untuk melakukan perubahan. Artinya kita ada upaya untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita melakukan dosa itu lagi. Dan yang ketiga adalah ada upaya untuk mengikuti dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal kebajikan. Karena semua itu insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Jamaah pemirsa rahimakumullah, Ramadan telah datang, maka jangan sia-siakan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang datang dalam bulan Ramadan dengan iman ya, dan keyakinan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan dia akan dilahirkan seperti bayi yang baru lahir. Maka oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan mengajak kita semua, mari kita bertaubat kepada Allah, mari kita berupaya untuk menghapus dosa-dosa kita dengan memperbanyak istighfar di bulan Ramadan, dengan memperbanyak amal-amal soleh kita di bulan Ramadan, dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan, dan bahkan dengan infak-infak kita akan mampu membuat kita bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Ramadan yang mengantarkan kita kepada ketaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lahir dalam kondisi fitrah, kondisi fitri di akhir Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.